13 clear. 13クリアはブリーチロックが13まであります。0クリアは全く後ろがないクリアなので、混ぜたらちょっとだけ明るくなるクリアゾーンを作れるんですね。 Karena di 13 clear itu dia masih ada kemampuan lift up, sementara di 0 clear dia tidak bisa lift up. Jadi 13 bisa untuk merasakan その方が、ダメージムラがあったり、あとは暖色系、オレンジピンクを表現したいときには出しやすいです。 jadi lebih mudah ya menggunakan 13 untuk undercoat yang tidak rata dan untuk warna-warna yang warm ya, warna-warna hangat. 淡いこう本当の薄いこう白っぽいピンクとかね、要望された時は、ganti lo bawah no. Ya, kalau 13 tidak kurang. 例えば5、6ジャぐらいが作れます。 13 itu Jadi kayak misalnya dia pengen warna pink yang sangat soft, itu bisa di mix 13 clear, 0 clear, kalau nak angkatnya tidak bisa nih yang istilahnya. で、例えばペールピンクと13クリアと0クリアを1対1対1。 Duo. Untuk Kosong rasionya barangnya. kita 1 banding 1 banding 1. Banyak barang kosong selain. Pel pink, Sudah lama itu clear, pesan 0 padahal. そうすると大体12レベル Kosong-kosong tuh ぐら kayak い agak の putih kayak gitu nah. Mirip kayak bleaching gitu. Ke kuning ke putih kayak gitu. Jadi nanti hasil akhirnya Nah, itu. konsistensinya seperti di level 20, sangat soft. じゃあその次お願いします。今度グラデーションオンブレですね。オンブレ Ombre. Selanjutnya untuk membuat ombre, で根元には従来のアデクシーの5レベル、これなぜ従来かっていうとアルカリが欲しいのでちょっとだけ透明感を出したいので根元の部分には5のシルバーを使ってします。 Kayak diterjemahkannya nah. kita gunakan 5 silver. Kenapa kita pakai 5 silver dari adiksi standar? Karena pengen akarnya sedikit lebih terang. Jadi kita gunakan warna 5 silver. で明るい14から16のところにペールピンクがですね。 Lalu untuk bagian yang sudah terang ya, dari ujungnya itu kita gunakan pale pink dapat. じゃあ従来のアデクシー使ったのと何が違うのかなっていうと毛先のダメージが全然違います。 Perbedaannya apa? Yaitu perbedaan kerusakan di ujung rambut. ブリーチって繰り返してた時にダメージがどんどん溜まっていくとね、お客さんもやめちゃうんですよね、ブリーチヘアをね。なのでずっと楽しめるようにすごくやってます。 Karena kan biasanya kalau orang yang sering ya melakukan bleaching itu kerusakannya numpuk, makin bawah rambutnya makin menumpuk kerusakannya. Biasanya itulah yang menyebabkan mereka berhenti nih, nggak mau bleaching lagi, nggak mau color lagi. Nah, tapi dengan P-line ini, karena dia tadi low alkali color dan minim damage, itu lebih aman. Kita bisa ambil sisi tersebut kepada sang. じゃあその次お願いします。で、ちょっと前からこのページを使っていただいているサロン様の声を紹介します。 Ini adalah testimoni dari salon yang sudah menggunakan P-line. まずはブリーチモーって一番心配なのが、ね、カラーのコントロール、ちゃんと自分が狙った色、お客さんから、言われた色が出るかどうか心配ですよね。 Jadi kan untuk bleach color ini biasanya kita sering khawatir apakah hasil akhirnya sesuai ya dengan keinginan. Karena sulit melakukan kontrol di rambut yang sudah diputih. なので根元から毛先まで色が入んない、入りすぎたとかね、そういったことはなく均一に入るっていうすごく困ってます。 Jadi kadang kan hasil akhirnya belang ya, ada yang colornya masuk, ada yang enggak. Tapi ternyata setelah menggunakan P-line hasil akhirnya lebih rata. Jadi akar sampai ke ujung. 透明度域で何回か繰り返してると前回のカラーの線量が邪魔なんですよ。そういった時に補正できる色がたくさん揃ってるのを防いでいますね。 Oke. Terus biasanya, ada juga nih. Nah, terus biasanya ada tamu yang dia sering melakukan color dan sisa color sebelumnya itu ganggu ya. Tapi dengan P-line ini, color yang tadinya ganggu itu bisa diatasi. Jadi juga mempermudah untuk proses color ulangan. で、暖色系
Pale. Pare. Ini kondisi rambut. Pale. Akarnya sudah panjang. Ini nak baca pale. 4, terus tengah-tengah 10, bawahnya masih 15. Bilang. Pare, pale, pale. しまえば根元が伸びてて毛先がブリーチ地毛ブリーチの方が Ayo. アルカリカラーを根元から切ってここに振ったらこうなります Ini contoh untuk tamu yang kira-kira 6 bulan lalu dia melakukan color dari tengah sampai ujung dia bleach. Kira-kira 6 bulan kemudian seperti ini. その方がカラーを何もしないでしばらく放っておいたら Ini Cien, untuk uang yang sudah pernah di bleaching, tinggal masuk ke Terus warnanya. selama 6 bulan itu dia tidak melakukan apa-apa, kondisinya seperti yang foto. Milk Ball. でこのペールラインは根元の地毛に塗ってもほとんど明るくならないんですよだから根元から毛先まで一発で Lalu karena pelet ini, dia kan kemampuan lihatnya sedikit ya, rendah, dan dia tidak mengangkat warna di berjejer. Jadi bisa aman digunakan langsung dari akar sampai ujung. そうすると自然なオンブレが作れるし3ヶ月半年経って根元が伸びてきても気にならないです Jadi hanya menggunakan satu formula saja, aplikasi satu kepala, 3 bulan kemudian, 3 bulan datang kemudian pun perbedaan rambutnya yang Nggak denger ke Pak Julian tuh. color nggak akan Udah tadi tangkap. Aku udah nonton. Orang yang nonton baru nonton. このレシピはございますシルバーとカーキの1対1 Toning apa ini? di Jepang sekarang sedang sangat tren Toning warna-warna apa cek? dan yang di-share sama beliau ini resepnya adalah resep yang sangat sering digunakan untuk menghasilkan warna kaki yang sedang ngetren. Udah masuk ke warna ini nih. なんかもうみんな青系とか寒色が飽きてるんでね新しい使って感じ Toning. Jadi kelihatannya di Jepang tuh sudah mulai, ya tren yang ada sih kelihatannya sudah mulai bosan ya dengan warna-warna yang terlalu cool atau terlalu warm, jadi mereka sedang suka yang warna-warna kaki. じゃあその次どうぞ Ya. じゃあ今度は根元を明るくしたい時のおかげです Selanjutnya kalau ada tamu yang ingin akarnya juga terang. Akarnya juga terang. 例えば根元が4毛先が10ねどんどんとね明るく退色してる方がいたとします Misalnya akarnya 4, terus sampai bawah 10 sampai 12. で毛先にはペールライン単品で大丈夫です Untuk ujung rambut bagian bawah, oke menggunakan pelain. で根元にはアルカリカラーアレキシーとかオルディ、ね、例えば9レベルとかを 6% で使ってください Tapi karena tadi ya, dia pengen akarnya juga terang. Jadi di sini untuk akar kita menggunakan ordin. Yang dari 55 pink dengan oksidan 6%. で明るくしたい時に Kita は kan tidak make up. Kalau make up mesti で pakai. 中間毛先にはペールラインを使ってください Jadi dari akar kita gunakan alkali color dengan oksidan 6%. Karena itu tengah ke ujung kita gunakan pelain dengan oksidan 3%. Jadi hasilnya terangnya sama ya dari akar sampai bawah. そうするとねつながります Ya hasil akhirnya blending ya dari akar sampai ujung. でこの本当ペールラインはいわば低アルカリデミパーマネントカラーです欧米のカラーでいうとデミパーマネントカラーですはい Jadi pale color ini dia merupakan low alkali color ya. Kalau di barat mungkin dibilangnya demi permanent color. Nah, kayak jam 12. なので繰り返してもっと傷まないんですね Jadi di colornya diulang-ulang pun dia kerusakannya tetap rendah. はい Nggak bikin じゃあ rambut rusak はいじゃあそ yang の次 warnanya お nih. 願いします Halaman selanjutnya. はいこんな提案ですね Jadi tadi adalah beberapa resep yang diperkenalkan oleh beliau. で Z ブリーチ stopped. で Z ブリーチもいいんですけどちょっとコンサバ系のお仕事とかね、もしくはダメージ怖くて Z ブリーチは嫌だって方もいると思いますね Nah, tadi kan sudah kita kasih ya contoh-contoh untuk bleach yang full satu kepala.
Tapi kan ada juga ya orang yang nggak mau bleach satu kepala, misalnya karena alasan pekerjaan atau takut rambutnya semua rusak. じゃあその次どうぞ。 Ini adalah teknik yang bisa diperkenalkan untuk yang seperti itu. でそんな方にはインナーカラーです。インナーカラ Yaitu teknik inner color ya. ー。内側だけブリースするんですね。 Jadi hanya dilakukan bleaching di bagian dalam. 先ほどのコンサバーな職業の方とかインドネシアどうなんかな、リモートワーク増えてます、 Hai. ね、リモートワークで会社行かないから内側してて普段こう隠してて見えなくてプライベートでは出しちゃうみたいな、 Recording on progress. そんな方にも最適です。 Hai. Jadi ini di Indonesia kan juga mulai banyak ya remote work. Mungkin orang yang dulunya nggak bisa terlalu ngedereng warnanya, itu pengen ya udah pas kerja luarnya kelihatan bagus. Tapi ketika dia lagi private ya sama keluarga atau lagi main, diangkat rambutnya ternyata ada warnanya. Ini teknik yang bisa digunakan untuk kasus tamu-tamu yang seperti itu, atau karena sedang mengikuti tren yang ada juga. Hai. ちなみに、左側のモデルさんはペールピンクで内側にインナーしてます。 Yang sebelah kiri ini menggunakan warna pale pink, yang luarnya coklat dalamnya pink. で右側のモデルさんはシルバーでインナーからしてます。 Untuk yang sebelah kanan, bagian dalamnya menggunakan pale silver. じゃあその次どうぞ。インナーカラーの入れる法則です。決まり事です、これ。 Ini adalah tips ya untuk penempatan inner color. まずショートからロング、長さ別に入れる場所があります。 Jadi berdasarkan panjangnya rambut, sebenarnya posisi untuk penempatan inner color itu berubah-ubah. 髪の毛が短いショートの方だったらもうサイドだけでここで右の手。 Oke, jadi kalau misalnya rambutnya pendek, itu hanya dilakukan di bagian samping, di atas telinga. でロングの方は今度バックの襟足だけです。 Kalau rambutnya panjang, yang paling kanan itu inner color hanya diletakkan di bagian belakang ya, belakang dalam rambut di dekat tengkuk. でミディアムの方はサイドとバック両方です。 Kalau rambutnya medium atau sedang itu dua-duanya, jadi di depan juga, di dalam juga. であんまり出したくない、例えば初めてのインナーカラーとかだったらそのサイドの高さをもっと下に下げます。ネーブの高さも下げます。 Terus misalnya ada yang dia nggak mau hasilnya terlalu mencolok ya, mungkin baru pertama nih dia nyoba inner color dan bleaching, itu kita bisa atasi dengan menurunkan posisi bleachingnya, jadi dia lebih rendah lagi. ちょっとしっかり派手にゴージャスにしたいって方はそこのサイドの高さも上げます。バックの高さも上げます。 Tapi sebaliknya, kalau tamunya pengen lebih kelihatan ya, yang bleachingnya, maka posisinya bisa dinaikkan. Yang samping sama di bagian tengkuk, posisi bleachingnya dinaikkan. で基本的にはワンレングス、重みがあるボブとかの方の方がインナーからは向いてます。 Jadi inner color ini sebenarnya lebih bagus untuk rambut yang potongannya one length, jadi rata ya potongannya. でもしレイヤーの方がトップの髪が短い方だったら右側の写真みたくあんまり高さを上げすぎない方が合わせてやすいですね。 Kalau misalnya ada tamu dengan potongan rambut layer, dia mau melakukan inner color, bisa lihat posisinya di sebelah kotak kanan bawah ya. Jadi yang di bagian belakang itu posisinya lebih rendah. じゃあその次どうぞ。これインナーカラーの例ですね。ピンクのインナーカラー。 Ini adalah earring color, inner colornya posisinya seperti ini. はい、じゃあその次どうぞ。でどうやってブリーチをするかです。 Selanjutnya, bagaimana sih sebaiknya kita melakukan bleaching untuk teknik inner color ini? で全ブロックを取って Atau kertas, ini videonya. でやり方一緒なんですけどペーパーがいいのは速いスピードが速いです。 Jadi caranya pada dasarnya sama, tapi keunggulan menggunakan kertas ini adalah sangat cepat. で根元がもうちょっと 3,4 センチ伸びてる方に最適ですね。 Ini paling cocok untuk virgin hair yang 3-4 cm tergantung. でやはり裏を持って塗ってきますね。 Ini juga aplikasi mulai dari bawah.
rambut itu di bleach, kan kadang bleachnya hasil colornya cuma cantik di hari H aja. Nggak lama kemudian begitu luntur, lunturannya nggak bagus. Nah, cuma dengan menggunakan pelen ini, hasil lunturannya pun dia tetap bagus. Seperti, padahal ini hasil lunturan nih, tapi kelihatan kayak baru di color. Alien. Tak で salah. Ada 左 alien の写 Ahok, 真 alien は染めた ekspedisi, て alien で、右 salon. の写真は1ヶ月後。どちらも綺麗じゃないですか、これね。 Jadi foto sebelah kiri itu setelah di color, yang kanan itu 1 bulan setelahnya ya, hasil lunturan setelah dikeramat tiap hari. Warnanya tetap cantik ya, nggak kayak warna lunturan dari bleaching. Si Adonya di で HP そうするために根元の方から工夫してます。 Nah ini ada sedikit trik yang dilakukan di bagian akar. で、根元にはペールピンクにディープラインですね。明日紹介するディープラインを10対10の1だけミックスしてます。 Nah di sini di akar pun kita menggunakan deep line ya. Deep line ini kita campur dengan pale pink, dia hanya 10% dari color pale pink. で、毛先は黄身消しでバイオレットをミックスしてます。 Untuk bagian tengah sampai ujung sama kita campurkan dengan pale violet untuk mengatasi sisa kuning yang ada. Jadi biar pinknya lebih cakep keluar. そうすると染めた今日はちょっとだけね、根元が暗いルーツシャドウです。このちょっとだけルーツシャドウ。 Jadi dengan teknik ini kita bisa menghasilkan root shadow. ただ1ヶ月後綺麗に揃うんですね。1ヶ月経っても綺麗ですね。 Tapi setelah itu, setelah dikeramat tiap hari 1 bulan pun hasilnya tetap cakep ya, nggak kelihatan seperti lunturan. Kayak baru color lagi. よくあるのが中間根元のとこだけ色味がピンクが残ってて毛先だけベージュになっちゃうと失敗ないですか？ Biasanya kan ada ya, jadi warna akar sampai tengahnya masih merah, tapi panas ya dari kulit kepala, jadi dia bisa membantu mempercepat proses lift up juga. あとブリーチすると長い時間放置するとお水が出てきたりなんかこうね、ブリーチがこうずれてくる方います。そういった時にそのお水をコットンが吸ってくれます。 Terus ada ya kadang rambut yang kalau lama di bleach itu dia keluar air ya, berair. Nah, karena air ini posisi foilnya suka bergeser-geser. Kalau menggunakan kapas, karena kapas ini akan menyerap air, jadi posisi kapasnya akan tetap gitu aja, nggak ada bergeser-geser. Nah, じゃあその次どうぞ。でこれコットンやるちょっとコツがあります。 terus ini trik lagi, kalau misalnya mau aplikasi menggunakan kapas, Ya. 一番根元の根元には塗ってないんですよブリーチを。 jadi bleachnya tidak kita kenakan di bagian Enak atas. keliting, minta そ geser この aja 1 sorry センチはこの後例えば30分時間放置します。 Soalnya deket Jadi dengan setelah ini kan kita diamkan ya dia mungkin pasti. 30 menit. で明るくなってきてからホイールを全部取ります。外します。 Jadi kalau kita cek sudah cukup keterangannya, foilnya kita lepas. それから根元だけをねブリーチを塗っていきます。 Baru setelah itu sisa 1 cm tadi kita aplikasikan bleaching. そんな風にして長いロングリタッチはつなげます。 Jadi hasil akhirnya lebih rata ya. ホイールに進んだ方が早く明るくできますね。 Dan foil ini bisa membuat proses lift up lebih kecil, lebih cepat. はい、じゃあその次お願いします。で、今度はコットンです。 Selanjutnya adalah menggunakan kapas. じゃあ動画どうぞ。 Ini ada videonya, bisa ditonton. で、スライスを取っていただいてまずね、ハケの刃先にブリーチをつけて塗っていきます。 Jadi pertama kita ambil slice, lalu aplikasikan dari bawah. テンションしっかり左手でかけるのがポイントです。 Terus kuncinya di sini adalah dengan tangan kiri kita aplikasikan, kita berikan tension kepada rambut. で、裏表ちゃんと塗ってからコーティングします。 Jadi setelah diaplikasi rata di bawah dan di atas, Makan, Bebe. kita lakukan combing, kita sisir. で、もう一回足 Iya, し di sebelah ます。 sini. Selanjutnya kita taruh cotton atau kapas. で、コットンを当てます。 Di posisi kapasnya seperti ini. じゃあもう一回いきます。その次のページどうぞ。 Ini adalah teknik menggunakan kapas ya, bisa dilihat. じゃあどうぞ動画スタートしてください。
Ini ada videonya juga. これでもスライスはね5ミリぐらい1センチ取ったら厚すぎますね。5ミリからまあ7ミリですね。はい。 Untuk ketebalan slice-nya, dia merekomendasikan 5 mili sampai 7 mili. Kalau 1 cm itu terlalu tebal, jadi 5 sampai 7 mili. でしっかり左手でテンションをかけて根元ギリギリから出てきます。 Jadi pastikan kita berikan tension dengan tangan kiri ya. Bisa dilihat tangan kiri yang memegang rambut untuk memberikan tension, baru aplikasi dekat dengan akar. でコーミングしてから中間部分、根元じゃなくて中間部分にもう一回たっぷり乗せてます。ギリギリで。 Jadi setelah diaplikasi sudah aplikasi bleach, dikombing, disisir sampai tengahnya, baru ditutup. じゃあもう一回どうぞその右側。 Selanjutnya video yang sebelah kanan, またいきますよ。 diulang lagi ya, teknik menggunakan kapas ini. よく見てね。 Apa dia? Perhatikan baik-baik. Skin crispy. Kulit ayam. Iya, enak. Mau aku. テンションすごく左手で引っ張ってます。 Pisahin aku. Tapi kan kepala bulat ya, jadi susah pada prakteknya kita mau aplikasi yang sama gitu. Pasti ada yang sedikit lebih ke bawah, ada yang geser ke atas. ここで間に取ったスライスの間にこう何かで仕切るものが必要です。 Telepon. Biasanya untuk mengatasi masalah ini, kita selipkan sesuatu di antara tiap slide. 今日は3つのやり方を紹介します。 Telepon. Hari ini Kurasawa-san akan memperkenalkan 3 cara yang bisa kita lakukan. じゃあその次どうぞ。 Pertama, ペーパーとコットンとホイルを使ってそのパネルの間をこうね仕切る方を紹介します。 jadi dia ada 3 cara yang bisa kita gunakan, yaitu menggunakan paper, menggunakan cotton atau kapas, dan menggunakan foil untuk membatasi antara slide. じゃあその次まずねじゃあその次お願いします。まずホイルです。じゃあ動画をどうぞ。 Pertama menggunakan foil, ini ada video. でまずスライスを取って Kesan kaku buat. Hai. であとベージュは本当使いやすくてど真ん中なので、従来のスモーキーとパーツあれよりもすごいニュートラルど真ん中で使いやすい。 Lalu kita dapat juga testimoni dari salon. Di Adiksi kan sebelumnya ada warna smoky topaz. Nah, tetapi pale beige ini beda dengan smoky topaz. Pale beige ini lebih netral. Jadi dia praktis digunakan di berbagai ras. あと粘性が混ぜて作っていただくとすごいこう伸びやすくて傷んでるダメージをダメージを引っかかっている。 Terus dari tekstur obatnya sendiri, dia sangat mudah diaplikasikan. Ini lebih lumer, jadi di bagian yang sangat rusak pun bisa gampang. Oh iya. Tak setuju Pak De. 近くですね。Adiksi Nasi. Ini nasi. Oh, Selanjutnya ini perbedaan pel lain dengan warna-warna yang ada di Adiksi dan di order. スモーキーとパーツはすごくいい色です。でこれ多分15レベルまでの10メートルだったらスモーキーとパーツがいいと思います。 Bedanya dengan smoky topaz itu kita lebih rekomendasikan ketika lipatnya dia sampai level 15 ya, warnanya lebih keluar di 15. でブリッジモーにはペールベージュの方が色がぶれない。 Tapi pale beige ini kalau digunakan di level 16 atas lebih mudah dikontrol warna. スモーキーとパーツはもうブリッジモーに使うとすごく傷んでるんで緑になったり紫になったり触れることがあるんですけどベージュの方が安定してます。 Kadang ada kasus ketika menggunakan smoky topaz di level 16 atas, hasil akhirnya bisa jadi hijau atau bisa jadi ungu. Masalah itu bisa diatasi menggunakan pale beige, hasilnya lebih stabil ketika menggunakan pale beige di 16 ke atas. Hai. シルバーも一緒ですね。10メートル域ではあるし、5メートル域ではペールシルバーの方が安定して使えます。 Untuk pale silver dia juga lebih mudah dikontrol ketika menetap 16 ke atas.
Kalau misalnya 16 ke bawah lebih mudah kontrolnya menggunakan silver. で私のシルバーってダ Pak メ Mei, panggil depan Pak Mei. ちょっとマット分かるんで Depan. シルバーはそれがない平成シルバーはそれがない Terus kadang juga ya ketika kita pakai silver di 17 ke atas, hasil akhirnya jadi matte. Kalau kita pakai silver yang agak tinggi. Tapi kalau dengan pel silver masalah ini bisa diatasi. Karena dia lebih stabil. でペールブルーはこれ強いて言うと私13のサファイア青系なんですよ全然違う色味ですねもっと水色っぽいで Kalau pel blue ini dia beda dengan warna-warna adik yang sudah ada. Kalau kita cari yang paling mirip ya warnanya silver safir. Tapi ini juga warnanya berbeda karena untuk pel blue ini warnanya dia lebih pucat. だからもうブリーチ領域ではペーストの方がコントロールしやすいので Jadi kalau sudah di rambut undercoat kita bleach yang udah tinggi, lebih mudah kontrol menggunakan pel. でペールカーキにまあ強いて一番近いのは13決められてるね Kalau kaki itu paling mirip dengan 13 ke bawah. でエメラルドの方はちょっとなんだろう金色が多く入ってるのかなより柔らかいですね Kalau misalnya emerald ini kan dia lebih banyak kuningnya ya, jadi hasilnya lebih baik. でペールカーキのがちょっと灰身が多いのでより欧米人に近いような淡いカーキだったらペールカーキの方が全然向いてると思います Kalau pel kaki ini lebih banyak unsur grey-nya, jadi hasil akhirnya lebih mirip sama rambut-rambut western ya. Hai. でペールオレンジピンクバイレットはですね従来のクリエイティブラインに近いのがあるんですがあちらの方がもっと濃くて、先ほども言いましたけどちょっと淡い色を出したい時の方法です Selanjutnya ini adalah cara yang digunakan apabila dia pengen warna yang lebih soft lagi, warnanya pengen lebih pastel lagi. で、aku lemak で untuk ペールライン単にクリア剤を適用します Jadi kita mix ya, pel lain tinggal dengan clear. で、例えばペールラインに3にクリア剤を3対1で混ぜたら1でレベルをする Kalau kita campurkan warna pel dengan clear satu hasilnya jadi langsung. lemak lah yang mak itu. で、ペールラインが1、クリアが1、1対1で混ぜたら3レベル Kalau misalnya ada satu banding satu, dia bisa lebih kurang sekitar kira-kira 3 level. で、ペールライン Nah, terekam kalau omongan kamu masuk dalam sini. Baliknya, kalau misalnya clearnya lebih banyak ya, jadi clearnya 2, pelnya 1, dia akan lebih kurang sekitar 4 level. でこの時ゼロクリアでも全然いいんですけどちょっとなんだろうダメージムラとか残留とかがあった部分はゼロじゃなくて13クリアってのもあるんですねそれとゼロクリアミックスした方がいい Menurut perasawasan, warna pel yang ini paling cocok untuk kamu yang sebelumnya sudah melakukan ombre. オンブレをしてもう3ヶ月場合によったら COVID-19 延長で半年間枯らしてませんって方が今多いから Nah, kau makan dong. Mungkin sekarang banyak ya kamu yang sebelumnya rutin. Celian juga celian ini warna baru celian. COVID dan Oke. KM, jadi dia juga 6 bulan nggak bisa pakai color, itu rambutnya. でもっとバチ毛が伸びてよ Sebenarnya pakai pel itu sendiri dia sudah bisa ya memproduksi, tetapi kan untuk warna yang lebih tahan lama itu kita campurkan dengan pel tiga. で、続いてその横はシルバーにバイオレットベージュブロックのミックスは何って感じると思います Selanjutnya sebelah kanan itu ada kita mix silver beige violet. Banyak banget ya mixnya kalau lihat. まあ、色味で言ったらラベンダーベージュですね Warna hasil akhir warnanya ini adalah warna lavender putih. はい、
ただシルバー使ってるのでめっちゃ透明感出てます、ね、 Jadi kita banyak menggunakan silver untuk memberikan hasil akhir warna yang clear, transparan. これもすごく退色していっても色持ちが良くて綺麗になりますね。 Ini hasil akhirnya warnanya cantik seperti ini, dan dia juga tahan lama. Hai. じゃあ続いて3回ブリーチ18レベルへのレシピを入れます。 Selanjutnya yang paling bawah untuk bleaching 3 kali. でペールバイオレット単品をこの18まで抜けてるのめっちゃ綺麗に出ますね。 Jadi ketika kita bleach sampai level 18, menggunakan pel violet di gold product. Dan akhirnya warnanya はい、で、先ほども申し上げたんですが、ベージュ混ぜてるのは、アンダームラダメージムラを関係なくきれいに発色させるためです。 sekali lagi tipsnya dari beliau, kita campurkan pel beige untuk mengatasi masalah rambut yang belang-belang. Kira-kira tetap rata kalau kita campur pel beige. じゃあ、その次のページお願いします。 Selanjutnya, ベージュミキング selanjutnya yang di bawah itu di bleach 2 kali sampai undercoat 16 atau 17. Dia pengen akhirnya warna-warna warm, warna-warna hangat. Di pink orange kita campur pel pink dengan pel beige. でこの方すごい腰ぐらいまで長さがすごくロングの人ですね。 Jadi untuk orang ini rambutnya dia panjang ya, kita sampai ke pinggang. この方お顔はないですけど実はで60歳です。 Oh. Ini mungkin nggak kelihatan mukanya, tapi ini sebenarnya orang berusia 60 ya, yang rambutnya pink kedua. 根元を明日紹介するディープライン色でこちらがおすすめされてます。 Jadi untuk di akarnya dia menggunakan deep line yang besok akan kita jelaskan. Ini deep line cocok juga untuk rambut bertugas. Hai. すごい15レベルぐらいの艶を出すのにこの綺麗ですね。 Jadi ini kalau di mix di rambut yang level 15 pun hasil akhirnya tetap shiny. ベージュを混ぜるとこれニュートラルがど真ん中なのでこの色と混ぜても相性いいですね。 Kalau beige ini karena dia warna hitam netral, dia bisa di mix dengan segala warna tanpa mengganggu warna yang sudah. ちょっとだけアンダーの明るさとかダメージにムラがある。 13 grade. 13クリアはブリーチ6が13まであります。0クリアは全くブリーチがないクリアなので混ぜたらちょっとだけ明るくなるクリアを作れるんですね。 Karena di 13 clear itu dia masih ada kemampuan lift up, sementara di 0 clear dia tidak bisa lift up. Jadi 13 bisa untuk merasakan その方が、ダメージムラがあったりあとは暖色系オレンジピンクを表現したい時には出しやすいです。 jadi lebih mudah ya menggunakan 13 untuk undercoat yang tidak rata dan untuk warna-warna yang warm ya, warna-warna hangat. 淡い本当の薄い白っぽいピンクとかね要望された時は ganti lo bawah no. Ya, kalau 13 tidak kurang. 例えば5のクリアぐらいが作れます。 13 tuh Jadi kayak misalnya dia pengen warna pink yang sangat soft, itu bisa di mix 13 clear, 0 clear, kalau nak angkatnya tidak bisa nih kan. で例えばペールピンクと13クリアと0クリアを1対1対1 Si duo. Untuk Kosong barangnya. kita 1:1:1. Banyak barang kosong selain. Pel pink, Sudah lama itu clear, pesan 0 padahal. そうすると大体12レベル kosong tuh ぐら kayak い agak の putih kayak gitu nah, mirip kayak bleaching, ペールが ke kuning ke putih kayak gitu. Jadi nanti hasil akhirnya Nah, itu. konsistennya seperti di level 20, sangat soft. じゃあその次お願いします。今度グラデーションオンブレですね。オンブレ Ombre. Selanjutnya untuk membuat ombre, で
根元には従来のアデクシーの5レベル、これなぜ従来かっていうとアルカリが欲しいのでちょっとだけ透明感を出したいので根元の部分には5のシルバーを出します。 Kayak diterjemahkan Yona. Akar kita gunakan 5 silver. Kenapa kita pakai 5 silver dari adiksi standar? Karena pengen akarnya sedikit lebih terang. Jadi kita gunakan warna 5 silver. で明るい14から16のところにペールピンクがですね。 Lalu untuk bagian yang sudah terang ya dari ujungnya itu kita gunakan pale pink dapat. じゃあ従来のアデクシー使ったのと何が違うのかなっていうと毛先のダメージが全然違います。 Perbedaannya apa? Yaitu perbedaan kerusakan di ujung rambut. ブリーチって繰り返してた時にダメージがどんどん溜まっていくとね、お客さんもやめちゃうんですよね、ブリーチヘアをね。なのでずっと楽しめるようにすごく便利です。 Karena kan biasanya kalau orang yang sering ya melakukan bleaching itu kerusakannya numpuk, makin bawah rambutnya makin menumpuk kerusakannya. Biasanya itulah yang menyebabkan mereka berhenti nih, nggak mau bleaching lagi, nggak mau color lagi. Nah, tapi dengan P-line ini, karena dia tadi low alkali color dan minim damage, itu lebih aman. Kita bisa ambil sisi tersebut kepada kamu. じゃあその次お願いします。で、ちょっと前からこのページを使っていただいているサロン様の声を紹介します。 Ini adalah testimoni dari salon yang sudah menggunakan P-line. まずはブリーチ毛って一番心配なのか、ね、カラーのコントロール、ちゃんと自分が狙った色、お客さんから、言われた色が出るかどうか心配ですよね。 Jadi kan untuk bleach color ini biasanya kita sering khawatir apakah hasil akhirnya sesuai ya dengan keinginan. Karena sulit melakukan kontrol di rambut yang sudah dibikin. なので根元から毛先まで色が入んない入りすぎたとかね、そういったことはなく均一に入るってすごくそこまでます。 Jadi kadang kan hasil akhirnya belang ya, ada yang colornya masuk, ada yang enggak. Tapi ternyata setelah menggunakan P-line hasil akhirnya lebih rata. Jadi akar sampai ke ujung. 透明度域で何回か繰り返してると前回のカラーの線量が邪魔なんですよ。そういった時に補正できる色がたくさん揃ってるのを補正しますね。 Oke. Terus biasanya, saya juga nih. はい Nah, terus biasanya ada tamu yang dia sering melakukan color dan sisa color sebelumnya itu ganggu ya. Tapi dengan P-line ini, color yang tadinya ganggu itu bisa diatasi. Jadi juga mempermudah untuk proses color ulangan. で、暖色系